Silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Selamat malam yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bertemu setelah 2 minggu ya. Tidak bertemu secara hybrid. Oh, minggu lalu ada. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ingat nggak? Ya, kita belajar dari Pak Yadi Cia ya minggu lalu ya, hari sangat menarik, banyak sekali pertanyaan. Saat ini kita di minggu terakhir setiap bulan itu masuk ke minggu pembinaan. Dan hari ini judulnya adalah Cucu Rohani. Ini adalah bab 11 dari buku Pemuridan dengan Prinsip Timotius. Pemuridan dengan Prinsip Timotius. Pengarangnya Roy Robertson, dan sekarang sudah masuk ke bab yang ke-11. Artinya udah bulan ke-11 kita belajar buku ini. Buku ini sampai 14 bab. Jadi masih ada 3 bab lagi. Jangan lewatkan. Maret, April, Mei terakhir. Ini sangat luar biasa, memberkati. Saya percaya pasti memberkati kita semua. Ya. Bisa klik selanjutnya. Ya, ini dia. Judul-judulnya mulai dari 2 perintah Allah. Yang pertama, menghasilkan buah roh, berbuah lebat, dimulai dengan disiplin, dasar-dasar pertumbuhan rohani, mendalami firman Allah, sukacita dalam memenangkan jiwa, jembatan kehidupan, membesarkan anak-anak rohani, tindak lanjut pendahuluan, mengajar pelipat gandaan rohani, dan sekarang cucu rohani. Siapa di sini yang sudah punya cucu? Tadi saya lihat di gambar, slide berikut. Saya lihat di gambar tadi ada cucu-cucu, ada Bijen sama Medi, ya, ada cucu Bijen Medi, dan ada kelompok saya di PLP 35, Kak Levina cucunya ada 9 cucunya. Wih, saya juga punya cucu ponakan saya ada 8, ya, ada 8 cucu ponakan saya, ada 8. Di gambar sini cuma 6. Ya, gambar berikut. Ya, cucu rohani saya ada 9. Cucu ponakan saya tuh ada 8. Nah, biasanya kalau orang tua yang sudah punya cucu ya, cucu tuh biasa lebih dekat dengan kakek neneknya ya, opa omanya. Karena biasa opa omanya tuh lebih memanjakan. Mungkin teman-teman sempat lihat kemarin tuh waktu ada di video-video di YouTube gitu ya, di YouTube cucunya Donald Trump, namanya Kai Trump. Nah, si Kai Trump dia bilang kalau Donald Trump itu ya seperti grandpa, bagi dia normal aja, seperti grandpa yang normal. Dan satu kali dia dikasih kesempatan untuk speech, dia pidato, dan dia bilang bahwa ya seperti opa yang normal. Opa itu memberikan permen, memberikan sesuatu yang orang tua, misalnya orang tua larang. Nah, oma opa biasanya jarang melarang. Karena itu biasanya cucu-cucu lebih suka dengan oma opa. Kemarin waktu kami di Manado di 1 mingguan dari acara ibu saya, 1 mingguan itu pas acara mingguan yang bukan pidato, yang sambutan tuh cucu. Jadi ya mengawali acara yang memberi ucapan selamat datang cucu laki-laki tertua, kemudian nutup cucu perempuan tertua. Dua-duanya waktu memberikan dengan tersendat-sendat, mau nangis, apalagi yang perempuan tuh udah susah banget dia untuk menahan tangis. Saya bisa membayangkan kenapa ya. Kalau mungkin kita mungkin anak-anak nggak terlalu, karena cucu tuh deket banget, mereka tuh deket banget dengan oma-opanya. Dan oma-opanya memanjakan mereka, jadi makanya mereka dekat karena manja. Sepertilah cucu biasanya dimanjakan oleh kakek neneknya. Seringkali cucu jadi malah lebih dekat kepada kakek neneknya. Bagaimana tuh oma di rumah? Oma Medi, Oma Bijen pasti memanjakan cucunya. Oma Levina juga pasti memanjakan cucunya. Jadi cucunya biasanya lebih dekat dengan oma opanya. Nah, hari ini kita tidak belajar cucu lahiriah, tapi kita belajar cucu rohani. Apa sih yang dimaksud dengan cucu rohani? Slide berikut. Prinsip Timotius, ini kan pemuridan dengan prinsip
Timotius ya. Prinsip Timotius ini efektif di dalam melipat gandakan atau multiplikasi rohani, berbuah ya, berbuah berkembang, berbuah berkembang. Paulus mengutus Timotius. Ya, Timotius ini diutus oleh Paulus, kemudian Timotius melakukan hal yang sama dengan murid-muridnya, dengan orang-orang yang dia percayai, dengan orang-orang lain. Demikian pula sampai kepada kita saat ini. Kalau mau digambarkan dalam suatu diagram di sini, kita lihat diagram di sini, mulai dari Barnabas, kemudian Barnabas dia memuridkan Paulus, Paulus memuridkan banyak orang gitu ya, salah satu di antaranya adalah Timotius, kemudian Timotius memuridkan juga orang-orang lain, banyak ya orang-orang lain, orang-orang yang dekat dengan dia, dan akhirnya sampai kepada kita. Teman-teman, keturunan rohani bukan hanya sekedar angka. Ini kalau kita hitungkan angka, kalau kita suka bikin kita bikin tabel gitu ya, terus kita bikin deret hitung, akan terhitung kalau misalnya satu orang dia bisa memuridkan 3 orang dalam 1 tahun dan seterusnya, kita bisa hitung dalam berapa tahun bisa menjangkau sekian juta jiwa. Hari ini kita tidak membahas berapa banyak orang yang kita layani, tetapi yang akan kita tekankan adalah bagaimana kualitas orang yang kita layani. Bagaimana kualitas orang yang kita layani. Bagaimana keturunan rohani kita. Bagaimana keturunan rohani kita. Ada 2 hal yang dipelajari, yang dibahas di dalam buku ini, yang dibahas oleh Roy Robertson dalam buku ini. Yang pertama, kualitas yang diharapkan dari orang-orang yang kita layani sehingga dia menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang dapat melayani lagi, orang-orang yang dapat berbuah. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memberi teladan yang tepat. Ya, slide berikutnya. Memberi teladan yang tepat. Jadi bukan hanya sekedar kita memberi teladan, tapi kita memberi teladan yang tepat. Di dalam Alkitab banyak sekali diajarkan bagi kita semua bagaimana kita memang harus memberi teladan. Slide berikut. Kita lihat Yesus kepada murid-muridnya. Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya ya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Itu adalah teladan yang Yesus berikan kepada murid. Ikutlah aku. Artinya ikut bukan cuma ikut-ikut kemana Yesus pergi, ikut. Tapi ketika murid-muridnya mengikut Yesus, mereka akan melihat apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan. Itu akan dilihat oleh murid-muridnya. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalau Yesus bilang ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia, berarti Yesus sudah menjadi penjala manusia. Gak mungkin Yesus katakan kujadikan kamu penjala manusia sementara Tuhan Yesus gak melakukan apa-apa. Ini adalah teladan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian kita lihat lagi siapa? Paulus kepada orang Korintus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Paulus mengatakan kepada orang-orang Korintus, "Jadilah pengikutku, imitasi aku, jadilah teladanilah aku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Ya, Paulus ngomong ke jemaat orang-orang Korintus, "Kamu ikut aku seperti aku ikut Yesus." Jadi dari Yesus kepada Paulus, Paulus ajak jemaat Korintus untuk mengikut Yesus dengan melihat keberadaan Paulus. Kemudian kepada muridnya, kepada Timotius.
1 Timotius 4 ayat 12. Ini kok ada yang pegang mic, boleh baca ayatnya. Soalnya kalau nggak pegang mic nggak kedengeran di rumah. Ya. Boleh bantu saya? Ya. Ya, oke. Simon tolong baca ayat ada di slide. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Ya, ini Paulus berkata kepada muridnya Timotius supaya Timotius menjadi teladan. Ini kita lihat ya. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, berkata kepada muridnya si Timotius, dan dia berkata juga kepada orang Filipi. Selanjutnya tolong broket di belakang. Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Iya, itu yang Paulus katakan kepada orang Filipi. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripada Paulus, lakukanlah itu. Paulus mengajak orang Filipi untuk meneladani dia. Ya, orang jemaat Filipi melihat bagaimana keberadaan Paulus dan mereka diminta untuk meneladani dia. Selanjutnya, Mike yang di mana nih? Jemaat Roma, ya. Silakan Weni membaca Paulus kepada jemaat Roma. Roma 4 ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Ya, kepada jemaat di Roma, Paulus mengingatkan mereka untuk mengikuti jejak iman Abraham. Jadi teladan itu sudah ada dari dulu ya. Sudah ada dari zaman perjanjian lama. Itu mau ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Roma ini isinya hampir semua tentang doktrin, tentang pengajaran-pengajaran yang mendasar. Dia katakan kepada jemaat Roma untuk mengikuti iman Abraham. Teman-teman, kita bukan hanya belajar kepada Paulus, tapi juga ada orang-orang lain di dalam Alkitab. Selanjutnya, Mike ada di mana? Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, Yakobus pun bukan nggak mau kalah, tapi Yakobus pun menekankan semua ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Paulus. Yakobus mengajak kita untuk bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman. Artinya menjadi teladan. Kalau cuma pendengar kan nggak ada yang lihat kan. Kalau cuma dengar orang nggak kelihatan kalau kita dengar. Tetapi ketika kita melakukan, orang bisa melihat apa yang kita lakukan dan menjadi teladan. Kita menjadi teladan bagi orang sekitar. 1 Petrus 2 ayat 12. Ada di mana mic-nya? 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Ya, terima kasih. Rasul Petrus pun mengajak kita supaya memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini kita ada di tengah-tengah umat yang tidak percaya. Ya, kita ada di kantor. Kalau di kantor atau di lingkungan rumah, kebanyakan kan banyak orang yang nggak satu iman sama kita ya, nggak satu iman. Itu kesempatan bagi kita untuk melakukan apa yang Petrus katakan ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah umat yang tidak percaya. Sehingga umat yang tidak percaya ini melihat keberadaan kita, mereka bisa percaya. Mereka bisa melihat, kok beda ya. Ini orang tetap mengasihi,
di gereja kami dalam minggu ini sedang diajarkan tentang mengasihi musuh. Dan itu tidak gampang ketika kita mengasihi musuh. Tapi itu diajarkan oleh Tuhan untuk kita mengasihi musuh. Kita bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita mengasihi musuh. Orang yang tidak suka kepada kita, kita harus punya kasih kepada mereka. Ini cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang bukannya Yahudi, bahkan di tengah orang. Apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, bahkan orang yang memfitnah kita pun, kita tetap harus memiliki sikap yang baik di tengah-tengah mereka. Yakobus tadi sudah, Paulus sudah, Yakobus, Petrus, Yohanes. Silakan. 1 Yohanes 3 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iya. Kita mengasihi bukan dengan perkataan. Jadi bukan hanya berkata-kata aku mengasihi kamu gitu ya. Aku mengasihi kamu, aku mengampuni kamu itu, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Lakukan. Orang akan mengikuti apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Orang melihat apa yang kita lakukan itu sangat penting dengan apa yang kita lakukan. Mereka akan melihat apa yang kita lakukan, bukan yang kita katakan. Lebih penting. Selanjutnya, jadi bukan teladan ini yang ada dalam firman Tuhan, bukan hanya ada dalam perjanjian baru, tapi dalam perjanjian lama. Kita lihat bagaimana teladan orang tua kepada anak-anaknya. Ya, silakan. Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Iya, teladan itu diberikan dari orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Ya, dalam perjanjian lama ada teladan, jadi memang teladan itu sangat penting. Di dalam pelayanan kita kepada siapapun, kita harus memberi teladan yang tepat. Jadi kita sudah lihat beberapa contoh ya, beberapa firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk menjadi teladan. Orang tua kepada anak-anaknya dan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, Ulangan 6 ayat 10 sampai 11. Kita lihat dari generasi ke generasi. Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Terima kasih. Ya, ini dari generasi ke generasi. Jadi bukan cuma dari satu generasi, tapi dari generasi ke generasi teladan itu harus terus-menerus disampaikan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, prinsip memberi teladan adalah vital. Sangat penting prinsip untuk memberi teladan yang tepat. Kalau kita ingin mengajar cara berdoa, berdoalah bersama mereka. Kalau kita ingin menunjukkan kepada seseorang bagaimana bersaksi, pergilah dan hubungi orang yang belum mengenal Kristus secara bersama-sama. Kalau kita ingin supaya seseorang menghafal ayat Alkitab, pertajam program hafalan ayat Anda sendiri. Kalau kita ingin supaya anak-anak atau murid-murid kita hidup dalam kekudusan, periksalah apa yang kita lakukan di waktu luang kita. Kalau kita ingin membawa seorang murid bagi Kristus, jadilah lebih dulu seorang murid Kristus. Kita harus jadi lebih dulu seorang murid Kristus.
Jadi betapa pentingnya apa yang kita lakukan. Kita menjadi video, ya, menjadi film bagi orang-orang sekitar kita, menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Itu hal yang pertama di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita memberitakan Injil, di dalam kita memuridkan. Hal yang pertama, kita harus memberi teladan yang tepat. Hal yang kedua adalah kita harus mengenali keunikan setiap orang yang kita layani. Kita harus mengenali keunikan setiap orang yang kita layani. Karena setiap orang mempunyai karunia dan panggilan tersendiri. Ya, kita harus mengenal, ya. Kita harus mengenal orang yang kita layani. Setiap orang itu punya keunikan. Orang tuh, Tuhan tuh menciptakan manusia dengan berbagai macam variasi. Itu menyatakan betapa besarnya Tuhan. Nggak sama. Bahkan orang yang dia orang kembar dari lahir hidup bersama-sama, tetap aja ada yang berbeda. Nggak akan persis sama. Mungkin wajahnya bisa sama, tapi kelakuannya tuh tidak akan persis sama. Karena Tuhan menciptakan seseorang dengan keunikan, ya, dengan keistimewaan tersendiri. Teman-teman, pelipat ganda rohani bukan berarti membuat salinan. Kita membuat fotokopi kita, gitu ya. Alan membuat fotokopi Alan. Enggak, kita tidak membuat salinan. Kita harus sadari bahwa setiap orang itu mempunyai karunia dan panggilan tersendiri, panggilan masing-masing, ya. Ayat berikut tolong dibaca, Amsal 12 ayatnya, Amsal 22 ayat 6. Tes. Amsal bukan tes. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan. Ya, Amsal 22 ayat 6 ini berkata bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Karena itu kita tidak membuat salinan, tidak membuat fotokopi, tapi kita mendidik seseorang menurut jalan yang patut baginya. Karena setiap orang mempunyai karunia dan panggilan masing-masing, ya, panggilan tersendiri. Dikatakan bahwa jika orang tua bijaksana melatih seorang anak menurut pribadinya sendiri, maka anak itu akan tetap berada pada suatu tempat produktif dalam pelayanan Allah. Karena setiap murid dirancang oleh Allah. Jadi kalau kita dengan bijaksana melatih seorang murid kita, melatih seorang anak rohani kita menurut pribadinya sendiri. Jadi kita nggak paksakan dia untuk menjadi seperti kita. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan keunikannya. Kita di dalam komunitas kita, ya, di dalam lingkungan kita, di dalam kelompok kecil kita ada beberapa orang. Ada orang yang Tuhan ciptakan dia punya karunia untuk dia bisa mengajar. Kita nggak bisa memaksakan dia untuk kamu harus jadi penyanyi gitu, seperti saya gitu, suara saya merdu. Jadi kita paksa dia untuk bersuara merdu seperti kita. Tapi kalau dia nyanyi ya seperti teman-teman tadi yang di depan, ya, oh nyanyinya luar biasa, ya. Naik turunnya benar-benar naik amat turun. Ya, kita nggak bisa memaksakan dia yang, atau mungkin dia itu suka menyanyi gitu, suaranya bagus, punya talenta gitu, ya, punya talenta menyanyi. Terus kita memaksakan dia untuk bisa mengajar. Kita mau, karena saya tuh bisa ngajar, jadi kamu mengajar aja, nanti saya ajarin bagaimana cara mengajar. Kita ajarin sampai lebaran nggak akan bisa gitu, ya, kalau dia memang karunia nggak di situ, panggilannya nggak di situ. Jadi kita melihat
kita mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ketika dia berkembang, dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dia akan ada dalam jalan itu. Ketika kita melatih orang dengan bijaksana menurut pribadinya sendiri, maka orang tersebut akan tetap berada pada suatu tempat produktif dalam pelayanan Allah. Setiap murid dirancang oleh Allah. Tuhan sudah merancang murid-murid, Tuhan sudah merancang kita, Tuhan sudah merancang orang-orang yang ada dalam kelompok kita, Tuhan sudah merancang cucu rohani kita. Terkadang ketika kita sedang ada dalam satu kelompok, dalam satu pelayanan ya, kita seringkali kayaknya kok susah banget ya, saya susah banget mengajar dia. Saya susah banget memberi dia semangat, kok susah gitu. Mengajak dia susah banget, ngajak ke PDPK susah banget. Ngajak dia berkelompok susah banget. Ngajak dia jadi dari pengurus susah. Ngajak melayani susah. Jangan cepat patah semangat ya. Kalau ada yang kemajuannya sepertinya lamban sekali ya, kelihatannya lamban, jangan patah semangat. Ingat betapa lamanya kita memenangkan peperangan awal. Ketika kita baru mulai mengikut Tuhan, itu juga kita nggak gampang kita ketika kita harus menghadapi peperangan, ketika kita harus menghadapi keinginan untuk mau ke PDPK atau mau kemana gitu. Itu awal-awalnya nggak mudah, pasti nggak mudah. Sampai akhirnya seperti sekarang sudah terbiasa. Tapi awalnya ketika kita mau terlibat dalam satu pelayanan itu tidak mudah. Dan kita ingat betapa sabarnya Allah terhadap kegagalan-kegagalan kita. Pada awal kita mengikut Tuhan, berapa kali kita menolak ketika diajak untuk melayani Tuhan. Berapa kali kita menolak ketika diajak untuk menjadi pengurus PDPK. Berapa kali kita menolak ketika kita diajak untuk menjadi pelatih. Berapa kali kita menolak ketika kita diajak terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Itu kita ingat ketika sekarang kita bertemu dengan seseorang yang kayaknya orang kok sulit banget ya. Kenapa orang ini sulit banget? Udah ajak gak pernah datang. Selalu bilang, hari Kamis ini PDPK hybrid ya? Iya, tapi gak datang. Nah. Kita sering ketemu seperti itu kan, semangat banget nanya. Giliran, kita mau ini nih, mau acara, ayo kita bikin kegiatan PDPK, kemana? Oh kita mau pergi ke sini. Udah semangat. Giliran mau pergi, gak ada orangnya. Gak ikut. Yang semangat malah gak ikut. Kan kadang-kadang itu bikin kita patah hati ya. Kok kayak aduh udah capek ngajak, patah hati. Jangan di sini katakan jangan cepat patah semangat dengan yang kegagalan-kegagalan seperti ini. Kita ingat pada waktu pertama kali kita ikut Tuhan, Tuhan pun sabar sekali dengan kegagalan-kegagalan kita. Banyak sekali kegagalan yang kita hadapi. Ya, tolong dibaca selanjutnya Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jangan patah semangat ya. Katakan dulu kepada kiri kanan, semangat. Tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan jemu-jemu berbuat baik gitu ya. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ya, nggak tahu kapan waktunya, pokoknya jangan jemu-jemu. Lakukan terus, tetap semangat melayani Tuhan. Dan terakhir, ini ada kalimat yang bagus sekali yang saya ambil dari buku itu. Apa yang kita tanam ke dalam hidup orang lain akan membuahkan keuntungan kekal yang jauh di luar dugaan kita. Apa yang kita tanam ke dalam hidup orang lain
akan membuahkan keuntungan kekal yang jauh di luar dugaan kita. Kita akan melihat cucu-cucu rohani yang bukan hanya sekedar dari jumlahnya, kuantitasnya, tapi kita akan melihat cucu-cucu rohani yang kualitasnya super, ya. Kalau buah tuh orang selalu mencari kualitas yang super, yang bukan biasa-biasa, tapi kualitas yang super. Dan itu ingin kita lihat ada di dalam keturunan rohani kita. Jadi lakukan saja sekarang teman-teman. Yang pertama, memberi teladan dengan tepat. Beri teladan. Orang tidak hanya mereka akan melakukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita ajarkan. Mereka akan lebih suka dengan apa yang kita lakukan daripada apa yang kita ajarkan. Jadi lakukan seperti apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, oleh Paulus, oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh Yakobus, bahkan di dalam perjanjian lama, teladan-teladan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita harus memberi teladan yang tepat. Kemudian yang kedua, dikatakan tadi, selain teladan, kita mengenali keunikan setiap orang yang kita layani. Ya, kita kenali keunikan setiap orang yang kita layani karena setiap orang mempunyai karunia dan panggilannya tersendiri. Kita tidak membuat salinan dari Lewi, salinan dari Teti, tapi kita membuat salinan dari Tuhan Yesus pada mereka. Ya, demikian firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar dari buku Prinsip Pemuritan Timotius di bab yang ke-11 ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami dalam kami melayani Engkau, kami boleh menjadi teladan dan kami boleh mengenali orang yang kami layani. Terima kasih ya Bapa, menceraikan firman-Mu untuk terus kami pakai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya